Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah memperkenankan kita semuanya mempelajari tentang Al-Islam dalam kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah yang akan membahas tentang bagaimana kita mengislamkan hawa nafsu kita. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan materi kelima dalam pertemuan yang ke-8. Dan bersyukur kita semuanya diperkenankan oleh Allah untuk mendalami tentang apa itu tentang hawa nafsu. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kita akan membahas tentang definisi hawa nafsu. Hawa nafsu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa al-hawa mailu tabi'i ila mayala imihi. Hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Menurut Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa terkadang dimutlakan penyebutan hawa dengan makna cinta dan kecondongan, maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan sebaliknya. Menurut Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa hawa nafsu dinamakan al-hawa karena bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Jadi, orang yang memperturutkan hawa nafsu pada hakikatnya ia mencari kenikmatan yang semu dan kepuasan nafsu sesaat di dunia tanpa ia berpikir panjang akibatnya, walaupun harus rela kehilangan kenikmatan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Apakah hawa nafsu tercela? Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa hawa nafsu diciptakan ada pada diri manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab kalaulah tidak ada nafsu makan, minum, menikah, tentulah manusia akan mati dan punah karena tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah. Oleh karena itu, hawa nafsu mendorong manusia meraih perkara yang diinginkan, sedangkan marah mencegahnya dari perkara yang mengganggunya dalam kehidupannya. Maka, tidak selayaknya hawa nafsu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian, sebagaimana marah juga tidak boleh dicela ataupun dipuji secara mutlak pula. Namun, mengapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah berkata, ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan amarah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaatnya saja. Karena itulah banyak disebutkan nafsu, syahwat, dan amarah dalam konteks yang tercela. Mengapa demikian? Karena dominannya yang bahaya yang ditimbulkan dan jarang orang yang mampu bersikap tengah-tengah dalam hal ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah dengan mengamalkannya. Beliau juga menyampaikan bahwa makna yang dikenal luas di dalam penggunaan kata hawa nafsu secara mutlak tanpa terikat dalam kondisi tertentu adalah
kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ikhwan wa akhwati fillah, jadi maksud ucapan kedua ulama tadi, beliau ini menyampaikan bahwa kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan adil, tidak bisa bersikap tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan menelantarkan hawa nafsu. Yang sering terjadi adalah seseorang mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan amarahnya. Karena itulah hawa nafsu sering disebutkan dalam konteks yang tercela. Kesimpulan tentang status hawa nafsu, bahwa pada asalnya hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disukainya. Lalu jika condongnya kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu terpuji. Namun sebaliknya, jika kecondongannya kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu tercela. Sedangkan jika disebutkan hawa nafsu secara mutlak tanpa terikat dalam kondisi tertentu atau disebutkan tentang celaan terhadap hawa nafsu, maka yang dimaksudkan dalam konteks itu adalah hawa nafsu yang tercela. Jadi, hawa nafsu ia apakah lawan ataukah kawan? Dalam menjalani kehidupan, hawa nafsu yang terpuji ibarat teman perjalanan bagi kita semuanya. Namun, hawa nafsu yang tercela itu adalah menjadi musuh kita semuanya. Celaan terhadap mengikuti hawa nafsu dalam kitabullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu di beberapa ayat yang banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ikhwan wa akhwati fillah, hawa nafsu meliputi dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Mengikuti hawa nafsu yang tercela bisa dalam masalah beragama, atau dalam masalah syahwat dunia, atau dalam kedua penyakit tersebut sekaligus. Ulama merinci sebagai berikut. Jika terkait dengan hawa nafsu jenis syubhat, maka bisa sampai menjerumuskan seseorang ke dalam status ahlul ahwa.
Adapun hawa nafsu jenis syahwat, maka terbagi dua. Yang pertama dalam perkara yang mubah, seperti makan, minum, dan pakaian. Dalam perkara yang kedua dalam perkara yang diharamkan, seperti berzina, minum khamar, dan pelakunya dinamakan dengan fajir, fasik, dan pelaku maksiat. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, seluruh maksiat tumbuh dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau juga berkata, dan demikian pula ahlul hawa. Sesungguhnya ahlul hawa hanyalah muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Oleh karena itu, mereka disebut dengan ahlul ahwa. Demikian pula kemaksiatan. Sesungguhnya maksiat hanyalah terjadi karena sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang Dia cintai. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama lebih parah dibandingkan dalam urusan syahwat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mengikuti hawa nafsu dalam beragama lebih parah dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Berikut 7 macam hawa nafsu menurut Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. Beliau membagi dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafs. Berikut penjelasan beliau tentang hawa nafsu ini. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini pasukan-pasukannya yang pertama adalah al-bukhlu atau kikir, pelit. Yang kedua, al-hirs, artinya tamak atau rakus. Jenis hawa nafsu ammarah berikutnya yang ketiga adalah al-hasad, atau artinya hasud. Yang keempat, al-jahlu, artinya bodoh. Yang kelima, al-kibru, artinya sombong. Yang keenam, asyahwat, artinya keinginan duniawi. Inilah di antara jenis-jenis kategori hawa nafsu ammarah. Yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Yang pertama, al-laum, artinya orang yang suka mencela. Yang kedua, al-hawa, artinya orang yang suka bersenang-senang. Yang ketiga, al-makr, orang yang suka menipu. Yang keempat, al-ujub, artinya orang yang suka berbangga diri. Yang kelima, al-ghibah, artinya suka mengumpat. Yang keenam, ar-riya, yaitu orang yang suka pamer amal. Yang ketujuh, al-dhulm, artinya orang yang zalim. Yang kedelapan, al-kidhab, artinya orang yang suka berdusta. Yang kesembilan, al-ghaflah, artinya orang yang suka lupa. Inilah jenis-jenis yang dikategorikan ke dalam nafsu lawwamah. Berikut yang ketiga adalah nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini terdapat dalam penjelasan surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10, dan orang yang mencapai tingkatan ini, ia telah mampu mengendalikan dirinya dari keinginan nafsu yang rendah. Ia juga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ia juga orang yang selalu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan tercela. Nafsu mulhimah adalah nafsu yang selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya. Kemudian, selalu berusaha mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Inilah jenis nafsu mulhimah. Adapun pasukan-pasukan nafsu mulhimah sebagai berikut. Yang pertama, as-sakhwah, artinya orang yang murah hati. Yang kedua, al-qana'ah, artinya orang yang merasa cukup. Yang ketiga, al-hilm, artinya orang yang murah hati.
Yang keempat, at-tawadhu, artinya rendah hati. Yang kelima, at-taubah, artinya orang yang gemar bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang as-sabru, artinya adalah orang yang sabar. Yang ketujuh, at-tahammul, artinya orang yang bertanggung jawab. Inilah di antara jenis-jenis nafsu mulhimah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Di antara jenis-jenis nafsu mutmainnah, yang pertama adalah al-jud atau dermawan. Yang kedua, at-tawakkul, artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-ibadah, orang yang gemar beribadah. Yang keempat, asyukru, artinya orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Yang kelima, ar-ridha, artinya dia ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, al-khasyah, artinya orang yang takut akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah mencapai tingkatan nafsu mutmainnah ini, jiwanya akan tenang, penuh dengan rasa tawakal, ridha dengan semua ketetapan Allah, tidak disentuh rasa duka, sedih maupun cemas. Yang kelima, nafsu radiyah. Di antara jenis-jenis nafsu radiyah, yang pertama adalah al-karam, artinya kemuliaan. Yang kedua, al-zuhud, ya, artinya zuhud atau meninggalkan keduniawian. Yang ketiga, al-ikhlas, artinya ikhlas atau tanpa pamrih. Yang keempat, al-wara, artinya pandai meninggalkan hal-hal yang syubhat. Yang kelima, ar-riyadhah, orangnya yang pandai melatih diri. Kemudian yang keenam adalah al-wafa, yaitu orang yang pandai menepati janji. Inilah di antara jenis dan jenis nafsu radiyah. Pada tingkatan ini, ia akan merasa selalu puas dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, sama saja kejadian baik maupun buruk yang menimpanya. Hatinya tidak terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Mereka selalu kembali pada Allah dan ridha dengan semua keputusannya. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Adapun jenis-jenis nafsu mardiyah, yang pertama adalah husnul khuluq, artinya ia memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah tarku ma siwallah, artinya ia mampu meninggalkan segala sesuatu kecuali Allah. Yang ketiga, al-lutfu bil khalqi, artinya ia lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hamluhum 'alas shalah, artinya mengurus makhluk pada kebaikan. Yang kelima, safu an dzunubihim, artinya memaafkan kesalahan makhluk. Yang keenam, al-mail ilaihim lil kharijihim min adh-dhulumati taba'ihim wa anfusihim ila anwari arwahihim, artinya mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan atau keburukan watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka. Ia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang dimaksud dalam hadis qudsi berikut ini. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah hingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangan yang dengannya ia berbuat. Jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berfikir.
Semua langkah dan perbuatannya dilakukan atas bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir dan tidak dipahami oleh Nabi Musa, dan tidak bertindak dengan kemauannya sendiri, melainkan dengan bimbingan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini, beliau ini telah memiliki ilmu yaqin, adalah keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu pengetahuan tentang sebab akibat atau melalui hukum kausalitanya. Yang kedua, sudah ainul yaqin, adalah keyakinan yang dialami oleh orang yang melewati tahap pertama, yaitu ilmu yaqin, sehingga setiap kali dia melihat sesuatu kejadian tanpa melalui proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah haqqul yaqin, adalah keyakinan dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya, sehingga dia dapat merasakan wujud sejati itu hanyalah Allah, sedangkan yang lainnya hanyalah bukti dari wujud yang sejati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para nabi dan rasul, manusia suci dan sempurna yang selalu berada dalam pengawasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari perbuatan tercela. Yang kedelapan, dalam jenis yang lainnya ada nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah ini adalah nafsu yang bebas melakukan apa yang dimaui tanpa peduli nilai aktivitasnya, kendati ia sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi berbuat keburukannya tidak dilakukan secara terang-terangan atau secara umum, sebab dirinya telah mempunyai rasa malu, sekalipun rasa malu ini tertuju kepada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Nafsu ini membentuk keberadaan diri pelakunya lebih cenderung kepada kejahatan daripada kebaikannya. Tetapi ia juga suka bertanya kepada akalnya sebelum bertindak. Na'udzubillahi min dzalik. Berikut macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nafsu dengan 3 sifat, yang ketiganya kembali kepada keadaan masing-masing nafsu. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Inilah jiwa yang tenang karena iman, amal dan amal solehnya dan ketaatan kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Al-Fajr ayat 27 dan 28. Berikut Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nafsu dengan 3 sifat, yang ketiganya kembali kepada keadaan masing-masing nafsu. Sifat yang kedua adalah nafsu lawwamah. Lama yalumu, artinya mencela. Laim, orang yang suka mencela. Lawwam berarti dia suka mencela.
Disebut nafsu lawwamah karena nafsu ini sering mencela orangnya, disebabkan ia telah melakukan kesalahan, baik dosa-dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib maupun anjuran. Nafsu ini sering mengkritik dan menyesali tindakan yang tidak patut yang dilakukan atas dorongan nafsu lawwamah. Keberadaan nafsu ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga adalah nafsu ammarah bisu. Inilah nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Hal ini terdapat dalam surat Al-Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tiga keadaan ini tergantung dari suasana jiwa. Artinya, jiwa manusia bisa menjadi mutmainnah. Dalam sekejap, dia juga bisa langsung berubah menjadi ammarah bisu. Dan tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu ini selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikut adalah usaha atau upaya saya dalam mengalahkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Beberapa hal yang dibahas dalam hal ini adalah: 1. Tentang sifat-sifat manusia. Dalam pergulatan melawan hawa nafsu, manusia terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang dikuasai nafsunya. Akibatnya, ia berorientasi pada duniawi dan materi saja. Yang ketiga adalah orang yang selalu berusaha keras mengontrol diri dan melawan nafsunya. Yang bersungguh-sungguh memerangi nafsunya, terkadang menang, terkadang kalah. Mereka berbuat kesalahan, tetapi kemudian ia bertaubat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, setiap Bani Adam
banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Berikut faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dalam melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah hati, yaitu apabila hati tetap hidup, lembut, jernih, keras, dan bercahaya. Yang kedua, hal ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan surat Muhammad ayat 24. Yang kedua adalah akal, yaitu akal yang dapat memandang dengan jernih, faham, dapat membedakan yang baik dan buruk, mengadopsi ilmu dan pengetahuan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mengenal keagungan serta kekuasaannya. Berikut bentuk-bentuk kekalahan dalam melawan hawa nafsu, yaitu jalan-jalan godaan syaitan pada dirinya bertambah banyak, sehingga timbul penyakit was-was atau gangguan yang membuatnya selalu ragu. Setan menjadi qarin atau pendamping setia baginya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 9, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, serta surat Al-Hasyr ayat 16. Seorang peternak, separah apapun kemalasannya, pasti ia punya kandang. Seberapa besar pun kelalaian kita, seperti si peternak, pastikan sedia kandang untuk mengurung nafsu kita. Karena jika nafsu sudah lepas, jangankan ibadah, sifat manusiawi sekalipun akan terkubur. Berikutnya pembahasan bagaimana cara membentengi diri dari godaan syaitan. Adalah sifat tamak dan berprasangka buruk. Kedua sifat buruk ini, keduanya aku lawan dengan qanaah dan percaya. Cara berikutnya adalah bagaimana ketika cinta dunia dan berangan-angan. Maka keduanya aku lawan dengan rasa takut dan kematian yang datang tiba-tiba. Membentengi suka santai dan mencari kesenangan, maka keduanya aku lawan dengan keyakinan nikmat akan sirna dan timbangan yang buruk ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membentengi dari sifat uzub atau untuk membanggakan diri, aku melawannya dengan yakin akan anugerah Allah dan takut menerima akibat yang buruk. Membentengi diri dari menganggap rendah dan tidak menghormati orang lain, maka keduanya aku lawan dengan mengenali hak dan kehormatan mereka. Membentengi sifat hasad atau dengki, aku melawannya dengan qanaah dan ridha dengan nasib setiap makhluk yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentengi diri dari sifat ria dan mengharapkan pujian dari orang lain, keduanya aku lawan dengan ikhlas. Membentengi diri dari sifat kikir, aku melawannya dengan keyakinan bahwa semua yang ada di tangan manusia akan sirna, sedangkan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Membentengi diri dari sifat sombong, aku melawannya dengan sifat rendah hati atau tawadhu. Sifat tamak dengan dunia, aku lawan dengan keyakinan apa yang ada di sisi Allah dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dengan mengingat Allah, berzikir ketika memulai pekerjaan, membaca Al-Quran, dan beristighfar. Juga bisa dilakukan dengan menghindari kekenyangan sekalipun dari makanan yang halal dan bersih. Surat Al-A'raf ayat 31. Cara lain adalah tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam melakukan segala urusan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 201. Demikian pembahasan tentang hawa nafsu dan bagaimana kita membentengi diri dari hawa nafsu tercela, dan semoga kita semuanya
menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dikala akhir kehidupan kita. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai menaklukkan hawa nafsu kita, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita, serta menjadi pedoman bagaimana kita mampu menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah. Hanya kepada Allah kita memohon ampun dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.